Oke, udah jam 10:12. Mari kita mulai aja. Yuk, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang buat teman-teman semua dari berbagai SMA di beberapa daerah yang telah bergabung di webinar pengetahuan dan perilaku masyarakat Indonesia mengenai COVID-19 serta penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penularan infeksi. Kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengadakan acara webinar. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Vika sebagai dosen pembimbing lapangan kelompok kami, lalu Dr. Eni, Dr. Julia, dan Dr. Novi selaku dosen tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya di webinar ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman SMA yang sudah berpartisipasi pada webinar ini. Sebelum dimulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama, ada dokter pembimbing kami, Dr. Vika. Pagi, Dok. Pagi, Dok. Halo, selamat pagi semua. Sehat-sehat ya. Amin, Dok. Alhamdulillah, amin. Lalu, saya sendiri, Dwi Sekar Ayu Mandalawangi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya. Dan saya Muhammad Ramaditya dari Fakultas Hukum. Saya Gina Syafiko dari Fakultas Kedokteran. Saya Siva Maulidiana dari Fakultas Peternakan. Halo, saya Rafika dari FISIP juga. Oh iya nih, Kak Sekar. Kita tuh webinarnya ada hadiah loh. Kayak begitu. Wah, teman-teman ini masih pada melek nggak, masih merhatiin nggak? Ya, teman-teman semua buat diinfoin ya, kalau webinar ini bakal ada hadiah pulsa nih buat 3 orang pemenang. Wah, ya, menarik tuh. Apa sih Kak syaratnya? Ya, dipentingin terus ya teman-teman, catat kalau perlu. Syaratnya yang pertama, mengisi pretest kuesioner yang sudah teman-teman semua diisi. Kemarin ya teman-teman semua udah ngisi kuesioner ya. Udah mungkin ya. Yang kedua, mengikuti webinar ini sampai beres. Terus yang ketiga, screenshot atau foto diri perihal teman-teman semua saat mengikuti webinar dan diupdatekan di story Instagram dengan hashtag yang pertama, Dede lucu pakai masker, dan yang kedua, KKN untuk. Dan syarat yang kalian mengisi akan share linknya kepada teman-teman semua. Dan untuk yang juara tentunya ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, dilihat dari keunikannya, kreativitasnya. Nah, itu dia syarat-syaratnya teman-teman. Jangan lupa ya dicat dan dipantengin webinarnya. Soalnya banyak info menarik juga nih. Nah, udah tuh di share screen ya sama Kak Sekar. Ini contoh di story update Instagramnya. Ya. Yuk, dicatat ya teman-teman. Ya, dicatat ya teman-teman syaratnya. Selanjutnya kita langsung aja nih ke yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu masuk ke pembahasan materi dengan tema yang sudah diberitahu tadi. Boleh untuk Teh Gina dan Teh Rafika dipersilakan waktunya. Oke, terima kasih Sekar. Boleh lihat PPT-nya? Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi dokter yang telah hadir. Jadi
perkenalkan lagi, nama saya Gina dan di sini saya bersama Rafika akan membahas sedikit tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana pencegahan serta bagaimana etika bersin dan batuk yang benar. Oke. Oke, jadi ini outline-nya sedikit. Nanti aku akan bahas tentang apa itu COVID, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana gejalanya yang terjadi. Next. Oke, apa sih COVID-19 itu? Pasti teman-teman juga udah tahu kan ya, karena COVID-19 ini sudah mendunia banget di Indonesia dan di internasional. Jadi COVID-19 itu adalah sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa atau juga bisa dikenal sebagai novel coronavirus 2019. Next. Jadi bagaimana sih si COVID-19 ini bisa menyebar dari orang ke orang? Penyebarannya itu dari orang ke orang melalui droplet dari orang yang terinfeksi, atau bisa juga dari benda yang terkontaminasi oleh droplet yang dikeluarkan saat orang sakit tersebut bersin. Nah, dari droplet yang jatuh itu atau yang kita pegang itu bisa masuk melalui mata, mulut, dan hidung, yang merupakan jalur masuk dari virus tersebut ke tubuh. Next. Kemudian, apa aja sih gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini? Untuk COVID-19, gejala utamanya yang ditimbulkan adalah seperti yang ada di gambar. Untuk biasanya yang pertama ada demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk atau pilek atau nyeri tenggorokan, dan terakhir ada sesak napas atau napas cepat. Namun terkadang ada juga orang yang mempunyai gejala yang berbeda-beda, dan ada juga orang tanpa gejala, namun dia sebenarnya sudah terinfeksi COVID-19. Nah, orang seperti inilah yang bisa menipu kita karena dia tidak memiliki gejala, tapi sebenarnya dia bisa menyebarkan si infeksi COVID-19 tersebut. Next. Selanjutnya ini ada pencegahannya. Yang pertama yaitu lakukan physical distancing. Ini juga udah diberitahukan oleh pemerintah, sering banget kita lihat di TV-TV dan publikasi lainnya, itu yaitu dengan cara menghindari kerumunan dengan menjaga jarak dari manusia satu ke manusia lainnya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemudian kita juga bisa menghindari menyentuh mata, mulut, dan hidung, karena seperti yang tadi sudah saya bilang, mata, mulut, dan hidung ini merupakan jalur masuknya virus novel corona ke tubuh. Kemudian adanya olahraga secara rutin, di mana walaupun tidak pandemi, sebenarnya olahraga secara rutin itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Karena memang disarankan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Maka ayo jangan malas bergerak, apalagi di saat work from home ini atau study from home ini, itu kita tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita jadi jarang sekali bergerak. Maka ayo kita olahraga secara rutin. Kemudian menggunakan masker saat keluar rumah, ini topik utama kita, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian disiplin saat bersin dan batuk. Di sini disiplin saat bersin dan batuk itu agar orang dengan COVID-19 tidak menularkan virusnya melalui droplet ke orang lain. Kemudian memasak makanan hingga matang, itu untuk memasak daging-dagingan terutama agar tidak mentah, dan itu dibuktikan dapat mencegah penyebaran virus corona. Kemudian selanjutnya ada hindari melakukan perjalanan karena kalian itu bisa saja menjadi carrier untuk penyebaran COVID-19 di daerah lainnya. Kemudian rajin membersihkan tangan, bisa menggunakan sabun atau hand sanitizer yang minimal itu sebanyak 20 detik. Kemudian konsultasikan dengan dokter jika terdapat gejala.
Begitu. Selanjutnya akan dibahas oleh Terafika. Ya, selanjutnya ini kita akan membahas bagaimana sih etika ketika batuk dan bersin yang benar. Di masa pandemi ini tentu banyak orang yang suka khawatir nih kalau misalkan dengar ada yang batuk atau ada yang bersin. Nah, kalau misalkan kita sendiri di saat bertemu orang lain atau di antara kerumunan, pasti kan jadi kayak ragu ya atau nggak enak gitu ketika batuk dan bersin. Oleh karena itu, penting sekali kita tahu etika batuk dan bersin yang benar itu seperti apa. Ya, next. Ya, jadi etika bersin atau batuk yang benar itu yang pertama adalah tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu, atau yang jika tidak memiliki tisu menggunakan siku untuk menutupi batuk bersin. Jadi yang akan itu kalau misalkan kita pakai baju lengan pendek itu tetap jangan kena tidak ditutupi gitu. Sampah. Atau jika tidak ada yang ya, tahu nih kita lagi batuk atau lagi pilek. Next. Deboyex. Boleh di next ya. Ya, boleh. Terus ada kebiasaan batuk atau bersin yang salah. Yang pertama adalah tidak menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin di tempat umum. Yang kedua, tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup hidung atau mulut saat batuk atau bersin. Yang ketiga, membuang ludah batuk di sembarangan tempat. Yang keempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Dan yang kelima, tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Selanjutnya lagi, itu yang paling penting adalah tetap menggunakan masker atau jangan lepas masker. Ada sebagian dari kita yang ketika batuk atau bersin tuh saat pakai masker malah dibuka karena katanya takut kotor. Sedangkan itu malah membahayakan karena dapat menyebarkan virus. Yang baik atau benar adalah kita lebih baik membawa masker atau tisu gitu. Jadi kita selalu bawa cadangan masker kemana-mana, apalagi kalau misalnya kita tahu kita lagi batuk atau lagi flu, daripada kita harus lepas masker saat batuk atau flu atau bersin. Ya, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Sore, terima kasih. Iya. Terima kasih buat Tevika dan Tegina telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya akan ditambahkan materi oleh dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Dr. Vika. Waktu dan tempat dipersilakan. Share screen, punten. Bentar, Dok. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kakak-kakak mahasiswa yang telah menyampaikan materi tadi. Ada Kak Sekar, Kak Rafika, kemudian Kak Gina, Kak Rama,
dan Syifa. Mudah-mudahan materinya bisa masuk ya buat teman-teman semua. Nah, sekarang bagian saya untuk sedikit tambahan informasi memperjelas apa yang harus diingat oleh teman-teman semua. Ya, berikutnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya gejala-gejala yang timbul di pasien COVID itu seperti apa. Tapi teman-teman tahu nggak kapan itu muncul? Nah, pertama kali masuk virus ke dalam tubuh manusia itu ada masuk inkubasi. Jadi dari mulai virus masuk, lalu mulai gejala. Nah, itu rata-rata yang telah ditemukan itu sekitar 14 hari. Nah, selama 14 hari ini kurang lebih ya, jadi bisa juga misalkan hari ke-10 udah keluar atau hari ke-7 udah keluar tuh. Nah, baru pasien akan mengalami nyeri badan, tambahan ada batuk kering. Nah, 2 hari selanjutnya itu mulai timbul sesak. Nah, kalau pilek biasa itu biasanya langsung hilang hari ketiga juga. Nah, untuk COVID ini khas sekali dia akan merasakan sesak nafas. Nah, yang sesak nafas ini menyebabkan pasien ingin segera dirawat di rumah sakit untuk bantuan nafas. Nah, apabila dia tambah parah, bahkan perawatannya juga sampai harus dilakukan di perawatan intensif rumah sakit rujukan. Lalu, nah sampai saat ini pengobatan ya, virus masih belum ditemukan, walaupun sekarang sudah ada uji klinisnya. Nah, jadi sehingga si COVID ini itu menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Maka dengan itu kita harus menjaga supaya tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Berikutnya. Ya, satu lagi. Nah, kita tahu bahwa misalkan kita yakin di daerah sekitar kita tidak ada orang yang sakit atau tidak ada yang terinfeksi. Tapi tetap kita harus mencegah kontak dengan virus ini. Ya, slide selanjutnya. Kenapa? Karena orang di luar sana bisa saja baru pulang dari daerah atau kota yang memang penularan infeksi COVID-nya sangat tinggi atau kita sering dengar zona merah. Nah, kita juga kan nggak bisa nanya satu-satu, kamu udah pergi dari sana belum? Dari mana pulang kemarin malam? Kan nggak ada, kita nggak bisa tahu. Nah, oleh sebab itu, kita tetap harus waspada. Dan orang yang terinfeksi pun tidak selalu harus bergejala. Jadi, walaupun nanti ke supermarket diperiksa sesuai protokol kesehatan, diperiksa demam, diperiksa harus cuci tangan segala macam, tetap tidak ada yang meyakinkan bahwa orang tersebut terinfeksi atau tidak, karena ada yang banyak yang tidak bergejala. Jadi ada 4 hal utama, jangan sampai lupa. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, selalu jaga jarak minimal 1 meter, selalu menggunakan masker bila keluar, dan tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ya, berikutnya. Sebagai contoh nih, kenapa tidak boleh pegang mulut, mata, hidung? Karena mungkin misalkan kita sedang keluar ke rumah atau mungkin suatu saat nanti teman-teman akan masuk sekolah lagi. Nah, kita tidak tahu misalkan orang yang bersih-bersih di sekolah, di kelas kita itu tidak bergejala tapi mempunyai infeksi dalam tubuhnya atau tadi yang disebutkan oleh Kak Gina itu karier. Nah, kemudian bersin, batuk, dan mengenai meja tempat kita belajar. Nah, dari informasi bahwa virus ini bisa bertahan selama 2 hari di permukaan kayu. Jadi hati-hati, tangan kita bisa menyentuh kayu itu dan kita tidak lupa untuk memegang mulut tanpa cuci tangan dan kita akan memasukkan virus lewat tangan kita. Berikutnya, nah selain tadi di tempat tempat kita aktivitas sehari-hari bisa juga ya berikutnya di tempat-tempat lain yang mungkin kita tidak ketahui, misalkan ada di plastik atau di mana. Bahkan, ya, informasi didapatkan bahwa virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam. Bayangkan, 3 jam. Kita diam 3 jam aja, males ya. Nah, ini terus beredar, terus virus ini ada di udara. Nah, paling sering kan dalam masa pandemi ini teman-teman mungkin
sering online shop ya. Nah, teman-teman biasa dapat paket dalam bungkus plastik gitu ya. Kemudian plastik itu nih, virus bisa bertahan dalam plastik sekitar 2-3 hari loh. Jadi hati-hati bukanya. Harus selalu dilap dulu packing luarnya. Kemudian misalkan ada karton atau dus, kita nggak tahu orang yang packingnya sehat atau enggak. Tiba-tiba dia batuk bersin, kita nggak tahu. Maka kardus dan karton yang packing belanjaan kita itu juga tetap harus diusap dengan antiseptik yang berbahan dasar alkohol 70%. Ya, berikutnya. Nah, tadi masalah tangan. Nah, sekarang yang harus diingat lagi adalah kita kenapa sih perlu masker? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwasanya orang di luar sana kita tidak yakin bahwa orang itu punya infeksi atau tidak. Intinya kita lebih baik waspada daripada kita membiarkan diri tertular gitu ya. Jadi masker bukan hanya untuk kita loh, kita juga mungkin saja kita juga setelah keluar kemudian kita terinfeksi tapi kita tidak bergejala, bisa juga kan? Tidak ada yang bisa meyakinkan. Nah, lalu kita bersin, kita batuk dengan masker, kita bisa melindungi orang lain. Ya, jadi bukan diri kita aja, untuk orang lain juga bermanfaat masker ini. Ya, berikutnya. Namun banyak sekali kan masker ini yang dijual di pasaran. Nah, gimana sih masker yang baik untuk mencegah tertularnya penyakit ini? Yuk, slide selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pakai masker itu kita biasa pakai yang non medis saja, karena yang medis atau masker bedah itu hanya untuk tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pasien secara langsung. Nah, masker yang non medis ini biasanya kita kenal masker kain, berbagai macam banyak bahannya ya, dan ada banyak lapisnya. Ya, berikutnya. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, lapisan ini sangat berpengaruh loh. Misalkan kita lihat nih informasi bahwasanya kain katun yang 100% itu lebih baik daripada kain kombinasi katun yang dengan polyester. Yang 100% itu bisa sampai lebih dari 80%, sedangkan yang kombinasi itu hanya lebih dari 65%. Apabila kombinasi katun ini kemudian dilapisi dengan 2 lapis sutra atau 2 lapis sifon atau 1 lapis flanel, filtrasinya akan sama seperti katun yang 100%. Jadi selain bahan, lapisan juga berpengaruh terhadap fungsi dari masker itu sendiri. Ya, tapi ingat, jangan sampai ada maskernya udah bagus, 3 lapis, tapi tetap ada di sisi-sisinya ini ada jalan udara. Nah, filtrasinya akan menurun sekitar 50%. Nah, kita masih berikut. Lanjut. Nah, di sini saya sudah tekankan ada beberapa macam. Tadi saya sampaikan ya, bahwasanya yang berbahan katun 100% ini filtrasinya lebih dari 80%. Kemudian katun yang 1 lapis, tapi kombinasi ya, ini kombinasi. Jadi sekitar 79%, 2 lapis itu 80%. Dan kalau di hibrid itu ditambah dengan lapisan lain, itu filtrasinya akan lebih baik lagi. Gitu. Ya. Nah, ini di satu kolom ini, kenapa sih ada 300 nanometer? Nah, karena ini dasarnya adalah bahwa ukuran ukuran virus tersebut, virus corona COVID-19 ini ukurannya 125 nanometer. Nah, ini diambil yang harus kurang dari 300 nanometer. Jadi ini yang harus kita sarankan, rekomendasikan bahan-bahan kain dan harus berapa lapis yang digunakan untuk masker kita. Berikutnya. Nah, ini memperjelas lagi nih manfaat lapis masker itu. Yang pertama adalah saat udara terhembuskan, kemudian terhalang oleh masker lapisan pertama, ini bermanfaat untuk menfiltrasi secara mekanik dari tekanannya, ya. Kemudian lewat lapis kedua, ini masih ada beberapa partikel yang menembus lapis pertama. Dari lapisan kedua ini secara elektrostatik, ya, ukuran partikelnya. Kemudian, lapis ketiga itu menghambat supaya sisa partikel yang bisa menembus lapisan kedua ini tidak masuk atau tidak melewati. Jadi lapisan ketiga itu yang harus tidak tertembus oleh partikel apapun. Jadi kenapa harus 3 lapis? Ini alasannya.
Ya, berikutnya kita ada video, tolong disampaikan videonya. Iya, Dok. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian di Universitas Jeddah Atlantik. Oke, mereka memvisualisasikan droplet dari batuk seseorang dengan atau tanpa menggunakan masker. Kita lihat ya. Nah, ini kalau batuk biasa, partikel yang dikeluarkan oleh batuk ini terus berenang-renang ya, sampai ribuan di udara. Oke. Nah, ini batuknya yang batuk berdahak misalkan ya. Ya. Lihat, banyak sekali partikel di udaranya, lebih banyak lagi. Oke, ini bisa bertahan sampai 1,5 menit loh. Partikel-partikel itu di udara. Jadi bayangkan kalau ada orang yang tidak memakai masker, lalu dia mempunyai infeksi, tapi karier, tuh 12 feet loh, itu sampai 12 kali 30 itu sekitar 3 meter lebih bisa menular, bayangkan. Dan partikel itu ada di udara selama 1,5 menit. Oke, ini bisa dilewat, dicepat aja. Tambahin 2 menit. Terus. Dah. Nah, ini yang memakai masker. Kita lihat ya. Nah, ini bisa membuat masker sendiri dari bahan kaos dalam ya. Nah, tapi ini kalau ini dia tidak stitch ya. Jadi masih ada celah nih di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau masih ada celah, tetap masih ada menembus sekitar 1 meter ke depan. Ya, makanya kenapa walaupun pakai masker tetap harus jaga jarak 1 meter ya. Masih ada ke arah depan. Nah, ini masker yang dirancang dia menutup semua dan tidak ada celah pinggir-pinggirnya. Ya. Ini tetap keluar, hanya sekitar 7 sampai 30 cm saja, ya. Itu masker kain yang tidak ada celah. Nah, ini masker yang medis N95 misalkan, ya, tetap ada partikel yang keluar, tapi ya sekitar 7 sampai 30 cm saja, seperti yang di tabel tadi saya sampaikan. Dan ini partikelnya bisa bertahan di udara selama 50 detik. Ya, kembali ke slide. Ya, jadi saya cuma mau mengingatkan saja gimana sih cara pakai masker. Pertama harus cuci tangan, kemudian pegang hanya bagian talinya saja ya. Lalu maskernya dipakai harus pastikan tidak ada celah dari pinggirnya ya. Kemudian harus menutup hidung sampai ke dagu. Jangan pernah menyentuh bagian depan masker kapanpun ya. Kalau mau lepas tarik dari telinganya saja. Jangan lupa, walaupun mau melepas masker kita harus cuci tangan. Kayak tadi kan kita nggak tahu tangan kita ini sudah pegang apa, menyentuh apa ya. Lalu talinya dilepas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kalau misalkan mau dicuci bawa ke rumah dengan kantong plastiknya, tapi kalau mau dibuang, ya buang dan jangan lupa cuci tangan kembali. Ya, berikutnya. Nah, yang sering lupa adalah kita pakai masker. Nah, terus kemudian terkontaminasi bagian sininya, kita nggak tahu, mungkin atau yang pakai kerudung, misalkan kerudungnya ya,
terkena udara luar, maskernya atau diangkat ke atas ke sini atau ke bawah, malah ini bisa mengkontaminasi masker yang diturun naik itu ya. Terus kita pakai lagi ke nutup hidung sampai dagu. Ya otomatis walaupun kita tetap pakai masker tapi kita sudah mengkontaminasi sendiri dengan menghirup masker yang tadi turun naik itu. Jadi nggak boleh kalau melepas masker, masker lepas semua gitu ya. Lalu berikutnya ya, jangan lupa gunakan masker hanya yang bersih, tidak boleh lembab, tidak boleh basah. Ya, nggak boleh ada gap di sisi-sisinya. Tapi nggak boleh juga bikin masker ini bikin kita tidak bisa bernapas, sulit bernapas sampai keringetan, nggak boleh. Ya, kalau misalkan begitu lepas aja dulu, lalu pasang lagi. Tapi ingat, melepas masker tidak boleh dekat dengan orang lain dalam jarak 1 meter. Tetap melepas masker itu harus dalam aman ya. Lalu selalu buang masker yang sudah kotor dan tidak boleh saling menukar atau saling pinjam-meminjam maskernya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Pika telah menyampaikan materinya. Tadi sudah disampaikan materi dari Tete dan juga Dokter Pika. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama dan asal SMA-nya daerah mana. Langsung aja di open mic aja ya teman-teman semua bila ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, nanti jangan lupa ya teman-teman buka videonya. Nanti kita mau dokumentasi hasil webinar ini. Di akhir acara ya. Siap-siap buat difoto dan gaya paling bagus. Iya dong. Iya teman-teman. Yuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Sebutkan nama dan asal daerahnya. Oh ya, Kang Rama, ini kalau misalkan Ya. tadi mau ikut challenge supaya dapat pulsa nih, gimana nih? Lihat gimana di IG siapa? Ada ya di IG kakak-kakak semua ya? Ya, Syarat-syarat ada. yang tadi disebutkan. Betul. Ntar di-share juga di personal kontak buat contoh ya syarat mengikuti hadiahnya. Gak sedikit loh teman-teman hadiah pulsanya, ya kan dok? Iya. Lumayan banget Terus, loh. Lumayan. Iya. Buat kuliah. Sampai kapan ditunggunya nih? Sampai kapan ditunggunya kakak? Dalam penilainya, teman-teman mungkin dari tim kami akan menilai selama 23 jam sebelum 1 jam story Instagram itu akan menghilang. Jadi selama 23 jam kami akan terus menilai siapa sih ini yang paling bagus dan yang paling ada kekreativitasannya muncul gitu. Ya, keunikannya boleh teman-teman juga. Ya semenarik mungkin lah supaya kita bisa menilai yang mana nih yang paling bagus gitu teman-teman. Gitu. Kalau ada yang malu-malu nih, teman-teman bisa chat juga nanti biar bisa dibaca sama kakaknya. Iya, jangan lupa ya pakai hashtag yang terutama pakai hashtag soalnya tim kami akan mengecek terlebih dahulu itu yang pakai hashtagnya. Yang pertama dicatat dulu ya teman-teman, jangan lupa nih. Barangkali ada yang lupa. Yang pertama hashtagnya Dede Lucu pakai masker, dan yang kedua KKN Unpad 2020. Nah, itu teman-teman. Diikutin loh. Hadiahnya cukup besar loh teman-teman. Hadiah pulsa lagi. Kan lagi dibutuhin banget kan ketika kalian mau daring sama kelas SMA. Kita kan harus membeli pulsa tuh buat beli kuotanya. Nih, contohnya teman-teman semua buat di story update story Instagramnya. Contohnya kayak gitu. Dibikin semenarik mungkin aja ya teman-teman. Biar kita lebih lebih semangat lagi untuk nyari orang-orang yang berkreativitas dalam story Instagramnya gitu. Betul kan Kak Sekar? Iya bener banget. Yuk teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada dokter.
dan kepada kami juga yang selaku yang ngasih materi tadi dari Kak Gina sama Kak Rafika. Masa nggak ada nih teman-teman? Lumayan loh, ada award rewardnya juga. Kak, aku mau nanya. Ya, boleh, Ya, boleh. Siapa sebutin namanya dan dari nama mana dan asalnya? daerah. Nama saya Indah dari SMA 39 Jakarta. 39 Jakarta, ya. Aku mau nanya, Kak. Misalkan ada juga nih yang kena penyakit COVID-19 itu tanpa gejala. Iya. Ya. Nah, aku mau tanya, kita itu yang misalnya nggak ngerasa gejala apa-apa itu harus rutin meriksa positif negatif COVID-19 juga nggak sih, Kak? Terus kalau misalnya iya, itu gimana tata caranya kita periksa supaya kita juga nggak terpapar COVID-19 gitu? Jelas nggak, Kak? Jelas. Gimana? Oke. Ya. Baik, Ya. silakan Makasih ya. untuk rekan-rekan atau Dokter Vike atau Dokter Eni, Dokter Julia, dan Dokter Novi, siapa tahu ingin memaparkan, sharing-sharing dikit. Atau dari Dokter Eni ada? teman-teman. Halo, Dok. Ya, halo. Iya. Tadi pertanyaannya bagi orang yang OTG tadi gimana? Bagi orang yang tanpa, bagaimana jika kita yang tidak bergejala harus periksa secara rutin atau tidak tentang penyakit COVID ini? Memang kalau berbicara mengenai idealnya, semua diperiksa ya, dilakukan screening. Tapi persoalannya adalah kalau orang tidak ada gejala, biasanya dia tidak akan datang ke fasilitas kesehatan. Tapi tentunya kalau kita memiliki kesadaran atau kita memiliki riwayat kontak, misalkan ada orang, kita misalkan merasa bahwa pernah ada kontak dengan orang yang sakit, atau kita pernah ke daerah yang di sana daerah zona merah, misalkan, atau kita memang memiliki gejala-gejala yang nggak enak badan sedikit lah, atau sebaiknya kita memang melakukan screening seperti itu ya. Seharusnya memang idealnya kita semuanya semuanya diperiksa ya oleh vaskes yang terdekat, tapi tidak memungkinkan untuk saat ini untuk semuanya diperiksa. Paling memang kalau orang yang punya riwayat seperti itu baru dia diperiksa. Nah, yang paling aman adalah bagi kita semua sebetulnya, bukan bagi orang, karena kita tidak tahu, siapa tahu kita adalah orang OTG ya. Jadi kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada sebagai bentuk tanggung jawab. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan kepada orang lain di sekitar kita, ya. Begitu, melindungi diri kita dan orang lain. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mangga yang lain kalau ada yang menambahkan. Terima kasih kesempatannya. Cukup jelas nggak, Dek? Buat Indah tadi gimana? Iya, jelas, Bu. Kak. Harus pakai masker, intinya sebetulnya dimanapun. Dan kalau ada kesempatan, kita periksa ya untuk rapid test atau swab, karena swab juga mahal ya. Swab itu bisa sampai 2 juta untuk satu kali pemeriksaan, kecuali kalau ada riwayat kontak ya, itu bisa gratis ya. Makasih, Bu. Makasih, Dok. Terima kasih, Dokter. Dan terima kasih juga Indah sudah bertanya kepada kami, tentunya kepada dokter yang telah menjawab. Mungkin ada tambahan lain dari rekan-rekan atau dari Dokter Vike dan Dokter Julia dan Dokter Novi, Dokter Novi ya. Punten, Dok. Ada tambahan nggak untuk sharing dikit?
Ya, suara saya jelas terdengar nggak ya? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Jelas ya? Ya. Oke. Ya, sebetulnya tadi sudah jelas ya oleh Dokter Eni disampaikan. Jadi memang kalau kita bicara ideal, semua screening ya. Bahkan kalau di Arab, Saudi gitu, semua ya dikejar gitu penduduknya untuk di screening. Tapi mungkin sepertinya di kita tidak cukup memungkinkan itu dilakukan, sehingga kalau ada riwayat kontak, yang jelas kita harus memeriksakan diri gitu ya. Dan yang terpenting pencegahan, ya udah sekarang kita anggap aja lebih baik over prediksi gitu ya. Kita anggap aja semua adalah OTG gitu. Jadi kita pakai masker kemana-mana dan kita berinteraksi dengan orang seperti seolah-olah gitu ada virus di sana atau ada virus di sini gitu. Jadi kita menjaga jarak, masker, cuci tangan gitu ya. Semuanya dilakukan. Dan kalau misalnya ternyata ada riwayat kontak ya kalau itu sudah jelas harus diperiksa gitu ya. Tadi ada pertanyaan gimana caranya supaya kalaupun kita harus periksa, kita nggak justru terinfeksi di tempat periksa gitu ya. Kayaknya gitu ya tadi yang indah, yang inginkan informasinya diantaranya gitu. Ya tetap protokolnya tadi gitu ya. Kita ingat-ingat tidak menyentuh mata, mulut, hidung sebelum cuci tangan gitu. Maskernya tentu kita usahakan. Dan bahkan kalau ada yang layanan drive-thru mungkin itu lebih meminimalisir resiko begitu ya. Karena kontaknya lebih sedikit. Tapi kalau tidak ada yang drive-thru ya sebisa mungkin dioptimalkan protokol kesehatan yang tadi begitu. Ya itu mungkin tambahan dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dokter Novi telah menambahkan. Untuk teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Siapa tahu masih ada kesempatan. Aku mau nanya, Kak. Boleh. Boleh. Nama saya Yunisa dari SMA 99 Jakarta. Mau tanya nih, Kak. Kan kalau misal kita lagi di jalan nih, karena suatu keperluan kan, terus tuh ada orang lewat batuk atau bersin tiba-tiba gitu, kan kita kaget ya, nggak ada persiapan buat ngehindar, itu gimana, Kak? Oh, oke, baik. Kayak tiba-tiba di jalan raya ada orang bersin nih, kita harus gimana gitu ya? Iya. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan, Kak Gina sama Kak Rafika, siapa tahu ingin menjawab pertanyaannya. Dan dokter dipersilahkan lagi. Oke, mungkin saya bisa menjawab. Ya, boleh, Dok. Baik, Dok. Silakan, Dok. Oke, tadi kan juga udah digambarkan ya, bahwa droplet atau percikan dari orang batuk itu ada waktunya dan ada konsentrasinya. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, tapi tidak dalam waktu yang lama, jadi konsentrasinya bisa lebih sedikit dibandingkan dengan kita ada berjam-jam di dalam suatu ruangan tertutup. Nah, kalau kita tiba-tiba terpercik, mungkin ada baiknya kita mencuci muka atau mencuci tangan yang mana terkena percikannya, tetapi kemungkinannya untuk tertular kalau orang tersebut memiliki virus, kemungkinannya akan lebih kecil dibandingkan dengan kontak yang lama. Itu aja mungkin dari saya. Apakah bisa dipahami? Baik, Dok. Terima kasih. Gimana, Ayunisa? Iya, Kak. Makasih udah jelas kok. Oh iya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Ayunisa sudah bertanya. Saya coba menambahkan juga ya, boleh? Baik, dokter, silakan. Ya, mungkin sebagai satu bentuk langkah pencegahan ya, kita kan tidak pernah bisa tahu kapan misalkan kita berada dalam kondisi seperti itu. Kita selalu berdoa mudah-mudahan tidak pernah ketemu sama orang yang nggak pakai masker dan tiba-tiba batuk ya.
tapi mungkin sebagai suatu bentuk perlindungan diri kita, pertama pastinya kita jaga jarak ya dengan orang. Jadi kalau ketemu orang ya kita harus jaga jarak 1-2 meter. Yang keduanya, daya tahan tubuh kita harus bagus ya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, kemudian juga minum suplemen vitamin ya. Terserah suplemennya mau apa, nggak usah disebutin nama mereknya apa, tapi yang jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Makan makanan yang bergizi dan berolahraga supaya tubuh kita lebih kuat dan tidak mudah terkena penyakit. Karena syarat untuk terjadinya sakit itu adalah jumlah virus atau jumlah kumannya harus mencukupi. Jadi jumlahnya harus banyak. Kalau jumlahnya sedikit mungkin kita tidak akan sakit. Yang kedua, daya tahan tubuh kita harus bagus. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, virus tadi akan dilumpuhkan atau dibunuh oleh sel darah putih yang kita miliki. Tapi kalau daya tahan tubuhnya buruk, maka tentunya virus tadi akan lolos dan masuk ke dalam darah dan menyebabkan kita sakit. Ya, jadi jaga kondisi yang baik supaya kita tetap sehat dan tidak terkena infeksi. Begitu. Terima kasih. Nah, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau nanya. Iya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Farazina. SMA Negeri 1 Sumber. Izin bertanya, ya. Kak. Iya, silakan. Jadi masker medis kan ada 2 sisi, yaitu yang warna biru sama warna putih. Sedangkan yang saya pernah dengar katanya untuk orang yang sehat, sisi yang berwarna putih itu ada di bagian luar. Itu benar berpengaruh atau tidak, Kak, Bu? Nah, gimana tuh, dokter? Makasih Vina pertanyaannya. Ada pertanyaannya tuh. Bagaimana bagi orang yang sehat kita menggunakan masker bagian luarnya atau bagian dalamnya? Apa bahas pakai bagian dalamnya itu baik-baik aja, kayak dibalik. Atau emang ada pengaruhnya yang signifikan untuk cara pemakaiannya? Gimana, Dok? Mungkin saya coba menjawab ya. Ya, silakan, dokter. Maskernya tuh maksudnya masker surgikal ya? Iya. Yang dibalik tuh masker yang untuk yang dokter. Sisi bagian dalam. Iya. Iya, kayaknya. Ya, yang biasanya hijau di luar, di dalamnya putih ya? Iya. Apakah orang sehat jadi dibalik gitu pakainya? Itu bukan pertanyaannya. Iya. Iya, benar. Ya, jadi masker itu kan udah dibuat seperti itu lapisannya dari pabriknya. Jadi kenapa dia dibuat seperti itu? Ya sudah ada pertimbangannya gitu dari bahannya, aliran udaranya. Nah, jadi bukan berarti dengan kalau misalnya orang kita bukan yang sakit, jadi dibalik maskernya gitu. Tetap maksudnya masker itu melindungi kita dari luar dan yang dari kita tidak keluar ke orang lain gitu. Jadi tetap penggunaannya tetap harus sesuai dengan cara penggunaan yang disarankan oleh pembuat maskernya. Jelas ya? Oke, jelas, Dok. Dok. Nah, berarti nggak ada tidak ada pengaruh yang signifikan, berarti seperti yang telah dijelaskan oleh dokter, masker yang dibuat itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk digunakannya seperti hal tersebut gitu ya, Dok ya? Iya. Ya, terima kasih, Jadi dokter. tetap yang warna hijau harus di luar, yang warna putih harus di dalam. Tidak boleh jadi yang warna putih di luar, yang warna hijau di dalam, tidak boleh ya. Tetap yang hijau atau yang birunya itu di luar. Ya. Tidak boleh dibulak-balik. Ya, terima kasih, Dok. Ya, gimana teman-teman, khususnya Vina, sudah terjawab mungkin? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Vina. Ya, satu orang lagi nih buat pertanyaannya. Boleh, teman-teman? Saya, Kak, mau bertanya. Boleh. Oh, boleh. Sebutin namanya dan dari mana ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosana dari Mandua Kota Bandung. Izin bertanya, kan ada orang
kan ada orang tuh yang positif terkena COVID, lalu pasien tersebut sembuh. Nah, apakah kekebalan tubuhnya meningkat? Apa gimana? Dan apakah bisa terkena lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih, Rosana. Ya, pertanyaannya tadi gimana sih kalau orang yang sudah terjangkit virus lalu sembuh, dan gimana sih daya tahan tubuhnya, lalu bisa nggak sih terkena lagi? Nah, gimana tuh, Dok, untuk jawabannya? Oke, saya mau nambah ya. Jadi Baik, tetap Dok. virus itu pada dasarnya tergantung daya sistem imun kita. Ya, kalau misalkan kita tahu bahwa misalkan memang ada virus yang kalau misalkan kena kedua kali, misalkan kayak virus cacar, misalkan itu mungkin ada daya tahan untuk tidak lebih berat lagi gejalanya. Tapi tetap walaupun misalkan kita udah cacar, kita bisa tetap cacar lagi yang kedua, tapi gejalanya tidak sehebat yang belum pernah. Itu, nah untuk virus ini tetap orang yang sudah misalkan sembuh dari virus infeksinya, kemudian terinfeksi virus kedua, tergantung sistem imunnya. Memang pas dia pertama ada sistem imun respon dari yang pertama kali bergejala. Namun pas yang kedua, apakah pertama virusnya yang sama atau tidak? Karena kita ketahui nih informasi ternyata genetip atau ciri khas dari virus yang kita misalkan di Jawa Barat itu ternyata beda loh sama yang virus di Sumatera gitu. Nah, yang kedua ini kita terinfeksinya pertama virus yang sama atau enggak. Terus kalau misalkan kedua, kita gejalanya tergantung sistem imun kita saat itu. Apa kita lagi lemah atau kita lagi kuat. Nah, gejalanya juga bisa misalkan virus yang sama, terus kita lagi lemah. Ya sama juga, mungkin nanti gejalanya bisa lebih berat, ya bisa, tergantung sistem imun kita. Jadi utamanya tetap balik lagi ke tubuh kita, sistem imun kita harus tetap dipertahankan, bahkan diperkuat lagi selama masa pandemi ini belum bisa dikontrol dengan baik. Itu aja. Oke, makasih Dok. Oke, terima kasih Dok. Ya, barangkali cukup ada jelas tambahan. Buat Rosana Dulastari, cukup jelas gimana? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Rosana. Iya. Terima kasih. Nah, teman-teman cukup jelas kan apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Vike, Dr. Eni, Dr. Jula, dan Dr. Novi. Kak Sekar, kita mau ngingetin lagi ya, buat yang hadiah pulsa ini nih, tetap buat diingetin lagi, sayang loh kalau dilewatin ya, lumayan banget semua ya. Buat beli Ya teman-teman, buat ini ya, ngingetin lagi syaratnya, siapa tahu tadi ada yang belum hadir dan sekarang sudah hadir. Buat syaratnya yang pertama, diulang lagi ya, yang pertama ngisi pretest yang sudah teman-teman semua diisi kemarin, yang itu ya, yang kuesioner kemarin. Lalu yang kedua, mengikuti webinar sampai beres. Dan yang ketiga, screenshot atau foto diri perihal teman-teman semua saat mengikuti webinar berlangsung. Dan diupdatekan di story Instagram kalian dengan hashtag yang pertama, Dede Lucu pakai masker, dan yang kedua, KKN Unpad 2020. Dan yang syarat yang terakhir, yang keempat, mengisi post-test yang nantinya akan disampaikan oleh tim KKN kami, yang akan di-share linknya kepada teman-teman semua. Nah, syarat dari story Instagram tersebut dilihatnya dari keunikannya nih dan kreativitasannya. Nah, itu dia teman-teman. Kita tim KKN kami tentunya akan memantau terus nih selama 23 jam sebelum story Instagramnya menghilang. Kan setelah 24 jam story Instagram biasanya langsung menghilang kan ya. Nah, kita akan menilai selama 23 jam oleh tim kami juga. Nah, bagi yang juara nanti akan dikasih tahu dan di personal kontak aja langsung lewat WA ya, teman-teman. Semoga beruntung juga. Dan terima kasih
kepada rekan-rekan telah menyampaikan, dan khususnya kepada dokter yang telah hadir dan telah menyampaikan serangkaian materi yang cukup bermanfaat bagi kita semua. Ya, teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk dokter-dokter kepada responden, khususnya umumnya bagi kita semua. Iya, selalu jangan lupa satu, doa ya. Doanya harus jelas diucapkan di dalam setiap kita sholat ataupun sebelum aktivitas. Selalu doa adalah kunci dari perlindungan yang terbaik dari Yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiarnya harus terus dilaksanakan. Harus kontrol tentang tangan ini, kontaminasi ada di tangan ya, ingat. Virus ada di udara kita. Itu aja, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, ya, dan juga jarak dengan orang di sekitar kita. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih semuanya ya. Salam sehat. Dari Dokter Eni, Dokter Novi, dan Dokter Julia, mungkin ada sedikit yang akan disampaikan sebelum diakhiri acara. Ya, semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap menjaga diri dengan baik ya, dan tetap semangat, tidak boleh sedih dan tidak boleh bete ya. Ya, terima kasih Dok. Cukup sekian. Nah, ada yang disampaikan dari rekan-rekan tim KKN kami? Mungkin? Aduh, rekan-rekan KKN kami malu-malu kayaknya. Aku boleh. Oh, boleh itu. Ya, boleh. Regina gimana? Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Maaf mengganggu waktunya. Maaf kalau misalnya kita bawel nge-PC-PC-in kalian untuk ikut webinar ini. Semoga bermanfaat juga materi yang sudah disampaikan, dan jaga kesehatan semua. Oh ya, jangan lupa foto bersama ya kita. Open videonya bisa. Bila berkenan. Ayo teman-teman, siap-siap kita untuk Yuk teman-teman, siap-siap. Halo teman-teman semua, dibuka dulu videonya biar kita didokumentasiin dulu. Halo, salam kenal Vina Farazila. Halo. Ada Ayunisa. Rosana. Ada Rifda. Yuk yang lainnya dibuka dulu buat didokumentasiin. Halo, Jenny, Syifa Maulidina, Salma Sabrina, Agisni, Rauda, Rafika, dan Alifa. Boleh dibuka dulu. Nanti teman-teman yang mau ke Unpad boleh tanya kakak-kakaknya ya. Udah dapat nomornya kan, udah dapat Instagramnya, boleh DM gimana caranya. Boleh juga ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Fakultasnya bisa dipilih. Iya, dipilih. Fakultasnya bisa dipilih. Ya. Keep kontak semua ya. Ya, silahkan. Aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih. Ya, mungkin Kak Sekar dan teman-teman dan dokter sekalian, kita sudah menuju penghujung acara nih. Gimana Kak Sekar? Iya nih, Kak Rama, tadi materinya sudah disampaikan, sangat menarik dan juga semoga bermanfaat. Materi yang tadi disampaikan tentang COVID-19, masker, dan cara penggunaan masker. Semoga materi semua dapat dipahami oleh teman-teman semua. Oh iya nih, dan semoga teman-teman juga, mungkin dari saya pribadi, semua tetap sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah yang terpenting ya, agar penyebaran virus corona ini cepat berakhir. Amin. Yang kita ketahui di Indonesia ini belum menurun gitu ya sepertinya, dan terus meningkat dari setiap hari ke harinya. Ya mungkin itu saja mungkin dari kami, dari tim KKN 2020,
dengan dosen pembimbing Dr. Vike. Dan akhir kata dari kita, ya mungkin terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam webinar kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak dikenal dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Ya, akhir kata dari kami, jangan lupa memakai masker dan Dede lucu pakai masker KKN Unpad 2020. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih dokter-dokter yang sudah hadir. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter.